Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita yang bersumber dari hadis sahih yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang kompletnya Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan, Sa'ad ibni Malik ibni Sinan Al-Khudri. Bahasanya Rasulullah pernah bercerita tentang ada dulu di zaman jauh sebelum kenabian Rasulullah, itu ada seorang preman atau seorang penjahat yang pernah membunuh orang sampai sejumlah 99 orang. Dan dia, preman itu, menyadari kesalahannya, kemudian bertekad untuk kepingin bertobat. Kemudian bertanya-tanya apakah ada orang yang paling alim di sana untuk dia akan bertanya tentang taubatnya itu. Kemudian singkat cerita dia sowan kepada seorang alim, yaitu seorang pendeta ahli kitab. Dia bertanya apakah taubatnya bisa diterima, sedangkan dosa-dosanya dia pernah membunuh orang sampai 99 orang. Oleh pendeta itu, tidak mungkin diterima dosa kamu, terlalu besar sampai membunuh orang 99 jiwa telah kamu bunuh, tidak mungkin kamu bisa diterima tobat kamu, kata pendeta itu. Kemudian oleh sang preman tadi dibunuh sekalian pendeta tadi, sehingga genaplah yang dibunuh orang 100 atau 100 jiwa. Kemudian dia mencari orang alim lagi, dan ditemukan seorang alim lagi. Dia sowan kepada orang alim tersebut dan menyampaikan maksudnya dan menceritakan hal ihwal tentang dia pernah membunuh orang tidak hanya 99, sudah genap 100 orang yang dibunuhnya. Dia bertanya apakah tobatnya bisa diterima. Kemudian apa jawab orang alim tersebut? Mana mungkin tobat tidak diterima. Tidak ada yang bisa menghalangi tobatmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang alim tersebut memberi petunjuk, tinggalkan daerahmu. Daerahmu itu penduduknya ahli maksiat semua, penduduknya penduduk penjahat semua. Tinggalkan daerahmu, pergi menuju sebuah daerah yang di sana seluruh penduduknya ahli ibadah, dan lakukan ibadah bersama-sama dengan mereka. Kemudian preman tadi memenuhi apa yang diperintahkan oleh orang alim tersebut. Dia berangkat dari daerahnya menuju ke daerah tujuan, yaitu daerah orang-orang penduduknya yang ahli ibadah tersebut. Tapi di tengah perjalanan, preman tadi dikersakno Gusti Allah meninggal dunia. Terus kemudian datanglah malaikat rahmat. Tidak hanya datang malaikat rahmat, tapi malaikat azab pun ikut datang untuk menjemput rohnya, sehingga terjadi perdebatan sengit antara malaikat rahmat sama malaikat azab. Malaikat rahmat merasa berhak untuk menjemput roh tersebut karena orang tersebut betul-betul sudah bertobat kepada Allah. Tapi malaikat azab punya pendapat
dia yang lebih berhak menjemput rohnya, karena orang tersebut belum melakukan kebaikan apa-apa. Kemudian datanglah seorang malaikat yang menyamar sebagai manusia. Dialah yang menengahi, yang memutuskan orang tersebut berhak untuk dijemput oleh malaikat rahmat atau malaikat azab. Malaikat yang menjelma manusia tersebut memberi keputusan, coba ini jarak antara daerah asal sampai ke titik daerah kematian, dan daerah kematian sampai ke daerah tujuan itu panjang mana, jauh mana. Ternyata setelah diukur terpaut 1 jengkal, lebih panjang, lebih jauh dari daerah asal ke daerah kematian. Jika lebih jauh perjalanannya dari daerah asal sampai dia ke titik daerah kematian itu, maka yang berhak menjemputnya adalah malaikat rahmat. Tapi kalau lebih jauh daerah titik kematian itu sampai ke daerah tujuan itu lebih jauh, maka yang berhak menjemput adalah malaikat azab. Akhirnya yang berhak menjemput adalah malaikat rahmat. Artinya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih. Artinya apa? Dosa sebesar apapun, ketika kita mau bertobat kembali kepada Allah, pasti dosa itu diampuni oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Oleh Imam Busiri pun menyitir bahwa ya nafsu la taqnati min zallatin azmat, innal kabaira fil ghufrani kallamam. Wahai nafsu la taknati, wahai nafsuku la taknati, jangan kamu berputus asa, min zallatin azumat, dari dosamu yang besar. Sebesar apapun dosamu, ketika disandingkan dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dengan samudra maghfirah Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan dosa yang kecil. Seperti dosa yang kecil kalamami, tidak ada artinya apa-apa. Sebesar apapun dosa kamu, ketika kamu mau bertobat, tobat kamu diterima seperti tidak punya dosa. Maka dari itu, ini momen puasa Syahrul Maghfirah ini, siapapun berhak untuk mendapatkan pengampunan dari Allah SWT.